nanti untuk selanjutnya setelah ini diurus, barulah kita bisa memberikan laporan-laporan yang lain, termasuk kita memanggil pihak manajemen Grab untuk bertanggung jawab selanjutnya dan memperbaiki manajemennya, itu yang penting. Jadi gini teman-teman, ini bukan persoalan angka ya, bukan persoalan uang, bukan persoalan nominal. Karena kami sudah membantu Om Didi. Cuman yang jadi masalah ketika ini nanti menimpa di berikutnya, ya mudah-mudahan jangan ada namanya kecelakaan. Menimpa misalnya teman-teman Grab mengalami musibah, entah nabrak, entah atau ditabrak, terus kemudian sampai meninggal. Nah, di mana peran perusahaan ini gitu loh. Karena peran perusahaan inilah yang kita tagih. Karena perusahaan ini perusahaan besar, nggak boleh urusan kecelakaan hanya dibiarkan semata kepada pengguna jasa, baik itu sopirnya, driver online-nya, maupun lawannya, orang lain. Nah, Om Didi ini kan orang lain, tiba-tiba diam ditabrak, lalu kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan ini kepada anggotanya maupun kepada yang ditabraknya, seperti itu. Jadi ini dalam rangka jangka panjang, karena tidak menutup kemungkinan itu akan menimpa teman-teman media atau masyarakat lainnya atau sopir Grabnya. Jadi kita mengedukasi semua bahwa perusahaan besar tidak boleh tutup mata, jangan hanya diperas tenaganya, uangnya diambil, terus keuntungan dinikmati semata, tapi ketika mengalami, karena ini berkaitan yang ada di jalanan. Yang namanya orang itu ada di jalanan, pasti resikonya akan ada musibah atau apapun ada di jalan. Ya. Jadi bukan persoalan angka ya. Jadi saya meminta kepada korban driver Grab yang mengalami kecelakaan maupun koordinator Grab di wilayah Lebak Bulus maupun di Pondok Pinang maupun satgas dari manajemen Grab untuk segera menghubungi saya sebagai lawyer pendamping Pak Didi untuk sama-sama kita menghadap ke Polres Jakarta Selatan. Dan ini tujuan kita baik dan dari pihak kepolisian juga baik karena ingin membantu, bukannya untuk mempersulit. Catat ya, bukan untuk mempersulit, tapi untuk memudahkan dan membantu gitu masyarakat, baik itu Pak Didi maupun driver Grab yang mengalami kecelakaan ini agar bisa cepat tercover. Bang, mengulang sedikit Bang, ya. Hasil dari aduannya tadi gimana? Ya, aduannya yaitu kita melaporkan ini untuk menuntut kepada pihak perusahaan Grab mau bertanggung jawab sekaligus tanggap darurat gitu kepada korban kecelakaan gitu. Nah, tapi dari pihak kepolisian juga tidak bisa untuk kita langsung membuat PK laporan. Ya, LP. Kita tidak bisa membuat LP karena prosesnya itu kita harus datang bersama-sama dengan pihak korban. Karena ini kan kecelakaan ganda, bukan kecelakaan tunggal. Artinya mengutamakan mediasi dulu ya? Mediasi dulu. Oke. Nah, jadi begini, ini cekak cingkrangnya begini loh. Tadi tak sampaikan nih. Mungkin manajemen back kan juga belum tahu nih permasalahannya. Tapi kemarin kan sudah menyampaikan. Ternyata dari pihak Grab itu, perusahaan ini seperti ini cara penanganinya. Makanya kita mengadu ke sini dalam rangka supaya ke depan bagaimana ketika sopir Grab, driver Grab, baik itu mobil, baik itu sepeda motor, ketika mengalami kejadian serupa, apakah perusahaan itu turut serta mengcover, mengcover korban dari sopir Grab atau mengcover korban dari yang mengalami tabrakan itu. Jadi tujuannya kita mengedukasi jangka panjang. Jadi intinya perusahaan tidak boleh hanya menikmati hasil, tapi tidak tahu menahu ketika di lapangan terjadi musibah. Ya itu ya. Ya paham ya. Terima kasih. Terima kasih.